Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabar kalian guys? Sehat-sehat selalu ya, abang-abangku semuanya, para player top 11. Welcome back to Sun's Top 11. Buat abang-abang yang belum subscribe, ayo dong subscribe dulu biar channel ini makin rame, makin bermanfaat untuk semua player top 11 yang masih pemula ya guys ya. Saya bilang pemula kenapa ya? Karena saya juga masih pemula ya guys. Oke, dalam video kali ini kita nggak bakalan ngelihat pertandingan ya guys ya, karena di sini kita akan fokus membahas alasan kenapa harus kalah champion sama cup seperti itu. Oke, jadi langsung saja ke intinya. Ini akun saya ini yang Sunstop 11 ini sekarang berada di level 29 ya guys ya. Nah, ini level 29, kalian bisa lihat liga level 29. Nah, saya sengaja sebenarnya di sini untuk musim ini itu nggak juara sama sekali, bahkan maaf, bukan nggak juara sama sekali ya. Kalau di level 29 saya fokus juara liga. Kalau di level 28 kemarin saya nggak juara sama sekali. Jadi bukan nggak bisa juara, tapi memang sengaja aja nggak pengen juara karena pengen fokus sama tim. Fokus sama tim tuh kayak gimana? Oke, jadi alasan pertama kenapa harus kalah atau mengalah di Liga Champions sama di Cup itu ada beberapa faktor ya guys ya. Nah, yang saya catat ini berdasarkan pengalaman saya itu ada 5 faktor. Pertama, kalau saya itu fokus untuk nge-up mutu tim ya. Bisa kalian lihat di sini kalau misalkan kalian lihat video sebelumnya pertandingan saya yang pertama di liga itu di pertandingan pertama, kedua dan ketiga itu mutunya masih sekitar 92, 93. Nah, sekarang udah saat video ini dibikin ini udah 94. Itu kenapa? Karena saya memang fokusin pemain itu di liga, otomatis staminanya itu banyak buat latihan seperti itu. Nah, alasan yang pertama adalah untuk fokus up mutu tim. Kayak kita di sini ke pasukan ya. Nah, di sini tim saya itu sebenarnya kalau kalian lihat ya, ini tim inti itu semuanya yang saya fokuskan untuk di up, untuk di upgrade mutunya seperti ini. Nah, untuk cadangannya bisa kalian lihat di sini mutunya jelek-jelek ya guys ya. Malahan ini ada satu nih baru beli ya, dan ini rencananya si pemain baru ini meskipun usianya udah 26, saya mau bikin dia itu jadi back sayap kiri dengan nambahin posisi dari sponsor spesial seperti itu, dan keahlian juga nanti dari sana dikasih, dan saya pengen up juga mutunya seperti itu. Oke, salah satu yang bikin enak untuk nge-up mutu pemain itu adalah staminanya yang harus fit ya guys ya. Nah, kalau misalkan kalian ikut Champion League sama Cup, nah itu otomatis bakalan terkuras banget ya, seperti itu. Jadi alasan pertama kalau saya pribadi pengen fokus up mutu tim, oke. Nah, yang kedua, alasan saya mengalah di Champions League sama di Cup itu pengen fokus nge-up mutu pemain. Karena kalau misalkan pemain mutunya bagus ya, oke sorry di sini loading. Karena kalau pemain mutunya bagus, secara otomatis nilai atau mutu klub juga bakalan meningkat seperti itu. Bisa kalian perhatikan di sini, saya punya pemain striker namanya Filippo Inzaghi. Dia itu sekarang mutunya ada di 143 atau 143 ya. Di musim kemarin saya fokus up dia itu sampai 160 ya. Nah, kan di awal musim turun tuh 20%. Nah, sekarang jadi di musim ini saya bisa fokus nge-up pemain lain, dan si Filippo Inzaghi ini saya up dengan gratisan saja atau sisa-sisa saja sampai ke mutu 160. Pengennya seperti itu. Dan di saat video ini saya buat, saya sedang fokus nge-up salah satu gelandang serang ya guys ya. Oke, di sini terjadi crash. Oh enggak, bukan crash ini, agak nge-frame. Nah, di sini saya sedang fokus nge-up salah satu gelandang serang yaitu si Dries Mertens. Si Dries Mertens itu pemain Belgia ya guys ya. Dia bermain di Napoli dulu. Saya suka banget sama dia.
tinggi badannya cuman 168, dan ini pemain lincah banget, malahan bukan barusan sih, kalau misalkan kalian lihat video liga saya yang ketiga ya, pertandingan ketiga, ini dia mencetak hampir 4 gol ya guys ya. 4 gol kalau nggak salah. Hampir 5 gol cuman gagal waktu itu, jadi 4 gol aja. Nah, sekarang saya fokus up dia nih dari pertandingan aja sekarang. Tadi pas pertandingan kalau nggak salah mutunya cuman 111. Nah, sekarang pas video ini dibuat dia udah naik nih ke 112. Itu artinya saya cuman perlu 8% lagi untuk mencapai ke level kelas dunia ya guys ya. Memiliki level elit dan dia perlu 8% lagi untuk menjadi kelas dunia. Nah, setelah itu saya bakalan ningkatin dia terus sampai ke mutu 160 seperti itu. Dan kalau misalkan dia udah nyampe ke 160, maka saya bakalan pindahin dia ke, bukan pindahin dia maksudnya, pindahin latihannya ke ini ya, ke si Gattuso. Ini defensive midfielder yang saya miliki ya. Kalau di sini untuk back juga saya udah punya Saiful Sahetafi, ini orang Indonesia asli. Nggak saya ubah namanya dan negaranya seperti itu. Ya, jadi alasan kedua kenapa harus mengalah di Champions League itu dan di Cup itu karena kita itu bisa fokus up mutu pemain ya. Alasan ketiga itu kita tuh jadi hemat cendol ya gitu ya. Kalau misalkan kalian pemain apa namanya top 11 ya, kalian tuh kan bisa dapetin 25 cendol sehari tuh dari bonus iklan. Nah, setelah itu kan ada bonus lagi tuh di sini nih. Ya, jadi kita bisa ngisi stamina pemain tuh di sini. Kita klik si follow Inzaghi, lalu ada di bagian kondisi kita isi aja. Nah, ini kan gratisnya warna hitam. Nah, itu biasanya nanti bakalan warna biru tuh. Itu bisa kita ambil ya. Seperti itu. Jadi kita bisa nabung cendol untuk nge-up pemain baru di musim yang akan datang. Kalau saya di musim 30 nanti seperti itu. Oke, jadi itu termasuk salah satu alasan kenapa saya mengalah di Champions League sama Cup seperti itu. Lalu yang keempat alasannya adalah fokus di liga ya guys ya. Jadi saya bisa lebih fokus di liga. Kalau kalian perhatikan di sini ya, di tabel Liga Champion, ini sebenarnya saya ada di posisi keempat guys ya, karena itu memang sengaja saya bikin kalah. Lalu di Cup saya udah tereliminasi di awal karena memang sengaja saya pengen kalah ya. Meskipun saya mampu sebenarnya untuk bersaing seperti itu, bukan juara tapi bersaing, saya mampu. Tapi saya nggak ambil, jadi saya pengen fokus di liga. Dan lihat sekarang ya posisi liga saya. Saya ada di posisi pertama dengan 9 poin, meskipun ini ada bukan pemain. Ada klub nomor 4 atau di posisi 4 itu dia bisa langsung loncat ke posisi 2 ya. Kalau misalkan dia menang seperti itu. Tapi beruntungnya saya selalu memasukkan gol yang banyak ketika usai pertandingan ya. Jadi saya punya selisih golnya 19 sama yang posisi keempat itu 9, beda 10 gol ya guys ya. Mantap tuh kan. Kalau di sini untuk statistik pemain, karena saya fokus nge-up mutu pemain, maka di musim sekarang di liga ini mudah-mudahan bisa jadi striker. Ini untuk sementara udah jadi striker yang menjadi mesin gol atau namanya top score. Sampai lupa ya guys ya. Namanya top score, lalu ini juga nilai terbaik ada di si Dries Mertens seperti itu. Nah, alasan yang kelima ya kenapa harus ngalah di CL sama di Cup ya, CL itu Champions League. Alasan kelima adalah supaya di musim depan itu bisa comeback guys ya. Jadi di musim depan itu bisa comeback di Champions League sama di Cup dengan mutu pemain yang udah GG. Syukur-syukur sih udah bisa memiliki pemain yang mutunya cabe ya guys ya. Bahkan bisa dapat 5 pemain cabe, itu keren banget tuh ya. Mudah-mudahan bisa di up di satu musim, meskipun jujur agak susah kalau untuk pemain kere-hore seperti saya ya. Tapi kita lihat aja nanti ya. Karena di sini sekarang saya lagi fokus nge-up pemain satu-satu ya. Kalau kalian perhatikan di tim inti, nah di sini ada si Filippo Inzaghi, ini udah 143, tinggal 20% lagi mungkin ke 160. Lalu si Dries Mertens ini ya, lalu ada si Sahetafi juga ya.
Dan saya bakalan langsung loncat ke penjaga gawang mungkin ya. Dan penjaga gawangnya mungkin nggak yang ini tapi yang ini. Ya karena oh yang ini nih guys ya, yang di bawah nih, yang ini usianya 19 tahun. Karena dia punya gaya main, terus ini lagi di develop juga untuk keahlian khususnya. Seperti itu ya. Jadi itu adalah salah satu atau beberapa poin yang menurut saya mengapa kita harus mengalah gitu di Champions League sama di Cup seperti itu. Kalau misalkan kalian caranya gimana ya? Pasti beda-beda seperti itu. Saya juga pengen sih sebenarnya tiap musim tuh bisa jadi juara Liga, juara Champions, juara Cup, juara Liga Super seperti itu. Pengen. Tapi berhubung karena memang cendol saya terbatas ya guys ya. Jadi tiap punya cendol langsung dipakai training. Jadi ya agak susah gitu. Jadi saya lebih memilih salah satu aja. Opsinya misalkan kalian bisa pilih kalau misalkan nggak pengen liga doang nih, pengen dapat double trofi, bisa pilih salah satunya misalkan CL ya atau Cup misalkan. Kalian bisa pilih salah satunya. Cuman kalau saya lebih fokus ke satu dulu dan mudah-mudahan nanti di level 30 baru tercapai treble winner bahkan quad winner seperti itu ya. Pengennya seperti itu ya. Kita lihat aja ya. Makanya dong kalau pengen lihat prospek atau perkembangan tim saya Sunstop Eleven, yuk subscribe dulu dong channel ini biar makin rame ya guys ya, biar makin bermanfaat juga. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Kalau misalkan ada ilmu yang bermanfaat silahkan ambil, kalau misalkan ada kekurangan mohon maaf, silahkan kasih masukan di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan gabung di grup WhatsApp Sunstop Eleven. Oke, jangan lupa subscribe juga, karena subscribe dari kalian bikin saya makin semangat bikin konten Top 11 ya. Oke guys, see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.